Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alamsa SD Negeri 8 Tanah Abang, dan saya hormati juga serta saya banggakan Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri 8 Tanah Abang. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya, Bapak Ibu Santi Rohmawati SPD, CGP Angkatan 9 SD Negeri 8 Tanah Abang Kabupaten Pali. Dalam hal ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif di sekolah. Ibu, yang pertama, pemahaman dan penyebaran yang saya lakukan yaitu mengenai budaya positif, di mana budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana konsep budaya positif yang akan diterapkan di sekolah yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, di mana disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Di mana di sini kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada konsekuensi dan ada restitusi, di mana hukuman ini maksudnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi ini biasa kita lakukan dalam keadaan terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir itu adalah restitusi, di mana dalam kegiatan restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada pun 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, kemudian 4 sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Di sini saya akan mencontohkan 5 posisi kontrol guru. Jika tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ada beberapa ungkapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hormat kepada bendera selama 1 jam. Kata yang kita gunakan ini, kalimat yang kita gunakan ini termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum, berarti kita sebagai penghukum.
Kemudian kita bisa menggunakan kalimat berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kalimat yang kita gunakan ini ketika siswa melakukan kesalahan berarti kita berperan sebagai pemuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita bisa menggunakan ungkapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol guru ini bertujuan kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena kenapa? Apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu memiliki beberapa konsekuensi. Contohnya, karena kita sudah tahu jelas bahwa anak-anak kita telah melakukan kesalahan, maka kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat bersalah, otomatis anak-anak akan merasa rendah diri, atau tidak percaya diri, dia merasa kecewa, atau bahkan mungkin memiliki dendam terhadap guru, karena dia sudah tahu, menyadari bahwa mereka berbuat salah, tetapi malah kita menggunakan ungkapan-ungkapan. Yang pertama, pemahaman dan penyebaran yang saya lakukan yaitu mengenai budaya positif, di mana budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana konsep budaya positif yang akan diterapkan di sekolah yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, keempat, kebutuhan dasar manusia, kelima, motivasi perilaku manusia, keenam, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, di mana disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Di mana di sini kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada konsekuensi dan ada restitusi, di mana hukuman ini maksudnya tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi ini biasa kita lakukan dalam keadaan terencana atau disepakati dengan peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir itu adalah restitusi, di mana dalam kegiatan restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Adapun 5 posisi kontrol guru, yang pertama itu adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, kemudian 4 sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Di sini saya akan mencontohkan 5 posisi kontrol guru. Diva tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hormat kepada bendera selama 1 jam. Kata yang kita gunakan ini, kalimat yang kita gunakan ini termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum, berarti kita sebagai penghukum. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kalimat yang kita gunakan ini ketika siswa melakukan kesalahan, berarti kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita bisa menggunakan ungkapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol guru ini bertujuan kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena kenapa? Apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu memiliki beberapa konsekuensi. Contohnya, karena kita sudah tahu jelas bahwa anak-anak kita telah melakukan kesalahan, maka kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat bersalah, otomatis anak-anak akan merasa rendah diri, atau tidak percaya diri, dia merasa kecewa, atau bahkan mungkin memiliki dendam terhadap guru, karena dia sudah tahu, menyadari bahwa mereka berbuat salah, tetapi malah kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang membuat mereka tidak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi, dari kelima posisi kontrol guru inilah posisi manajer yang paling baik untuk bisa diterapkan. Sekarang saya ingin memberi pertanyaan ke Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu jawab. Posisi kontrol tadi ada yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan kemudian manajer. Akhirnya, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Apabila kita menggunakan ungkapan ini, otomatis kita membuat murid itu merasa bersalah. Kemudian teks, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Mungkin ada yang bisa jawab? Untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk posisi kontrol apakah aku? Tadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sudah tinggal posisi manajer, teman, dan pemantau. Kira-kira Bapak Ibu masih bagaimana? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, benar sekali Ibu Satria. Ya, posisi sebagai manajer. Karena posisi sebagai manajer ini kita menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang sopan, yang tidak membuat peserta didik itu merasa rendah diri atau merasa bersalah. Ya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Lanjut. Nah, kemudian ini posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, atau tolong Bapak Ibu ya, bantu Bapak Ibu ya. Posisi sebagai aku Bapak Ibu ini. Baik, tinggal sebagai teman dan sebagai pemantau. Apa? Ya, benar sekali Ibu Santi hari ini sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai dan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas biasa terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan.
Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama. Selanjutnya akan ditaati bersama. Kebetulan Bapak Ibu untuk kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas. Bisa dilihat di situ, ada di sebelah kanan di atas kata putih, di mana kelas 6A memiliki keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua menghormati dan menyayangi. Yang ketiga sopan dan santun. Yang keempat jujur dan mandiri. Dan terakhir adalah bergotong royong. Kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama di sini kita membuat beberapa kalimat abstrak yang berupa pernyataan universal atau bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya saya hanya menggunakan kata-kata disiplin dan bertanggung jawab, menghormati dan menyayangi. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, saat membuat keyakinan kelas, di sini saya pertama-tama mengajak siswa membuat peraturan kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Kemudian saya menyuruh siswa membuat peraturan kelas yang mereka inginkan dengan menulis di sticky note. Kemudian satu persatu mereka tempelkan sticky note tersebut di papan tulis, dan hasil dari peraturan kelas yang mereka buat, kami membuat kesepakatan keyakinan kelas apa yang akan kami buat. Dan akhirnya kami menyepakati beberapa keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Kemudian yang terakhir ini adalah penerapan segitiga restitusi, ya, di mana segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tindakan segitiga restitusi, antara lain yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas, kemudian kedua mengadakan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Proses pembelajaran. Yang pertama kita bisa menggunakan kalimat-kalimat. Yang pertama yaitu misalnya seandainya murid berbuat salah, kita menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Kalimat yang bisa kita gunakan yaitu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga dan kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita lakukan berdasarkan prinsip teori kontrol yang pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Ungkapan yang bisa kita gunakan yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, ini berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus saya melihat anak makan di dalam kelas. Adapun tindakan-tindakan bisa lakukan seperti contoh video berikut. Kamu tahu salah apa dipakai? Berbuat salah tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu punya alasan kok. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Keyakinan apa yang kamu tunjukkan? Baiklah
Demikianlah Bapak Ibu salah satu contoh terapan segitiga resiko saya lakukan dalam kasus saya melihat anak makan di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Di sini saya melakukan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai mau atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan, penyebaran, dan pemahaman budaya positif yang saya lakukan. Sebelum saya menutup kegiatan pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Henry, silakan. Oh iya Bu, ini saya ingin bertanya, bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah? Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Henry Dunan. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Pak Henry mengajukan pertanyaan contoh penerapan budaya positif di sekolah. Baik, saya akan mencoba menjawab. Mungkin pernah kita sudah mengetahui bahwa sekolah kita memiliki visi dan misi. Di situ bisa terlihat bahwa budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Lapan Tanah Abang ini sudah bisa kita lihat dari pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan. Dan itu juga terdapat di dalam visi misi di sekolah. Adapun pembiasaan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah, yaitu dengan adanya kegiatan Jumat bersih, kemudian dengan adanya kegiatan untuk setiap hari Jumat, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, kegiatan perayaan hari keagamaan. Berikut yang saya paparkan ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut itu memiliki dampak positif bagi anak yang membuat mereka termotivasi untuk belajar menjadi lebih baik, terutama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.